hari ini mau tes alat GPS kemarin. Ini baterainya udah kita cas full warna hijau, berarti udah full semua ya. Nanti kita pasang ke alat baru kita coba. Nah, ini alatnya yang udah kita buat box kemarin. Sekarang mau kita coba pasang. Habis itu kita buat jalan-jalan sambil ngabuburit nunggu waktu berbuka puasa. Oke, tinggal dipasang. Nah, oke, udah. Nanti kita nyalakan. Itu warna merah, tandanya udah on. Kita coba nanti ya. Nah, sementara GPS yang terdeteksi dulu, kita start dari rumah. Nanti saya tampilkan capture-nya posisi GPS di rumah. Oke, kita mau tes alat. Jadi kita mau berangkat nih keluar. Jadi alatnya udah kita bawa, kita taruh di dashboard. Nah, kedipnya yang seperti itu tandanya sedang dapat sinyal. Nanti kita coba pindah beberapa titik di Kota Dumai. Kita lihat apakah GPS bisa mendeteksi lokasi dengan akurat. Oke ya, kita tunggu video selanjutnya. Ini akan kami mulai gerak ya, mulai jalan. Nah, semoga alatnya berjalan dengan baik. Masih dapat sinyal, jadi kami posisinya di depan rumah. Nah, lokasi tadi sudah dicek, nanti saya tampilkan di video ya. Sudah pas sepertinya. Nah, sekarang kita coba berpindah lokasi. Sekali ya, tadi kami barusan lewat jembatan, tadi dicek di aplikasi GPS-nya pas menunjukkan lokasi sesudah jembatan. Nah, sangat kayaknya memang alat bekerja dengan baik. Sekarang kami masih lurus. Nanti kita cek lagi ya, kita akan update lagi screenshot dari aplikasi, karena saya tidak pakai apa namanya kamera ya, dua kamera, jadi agak susah mau mendokumentasikan untuk di aplikasinya dan juga di kondisi di lapangan ya. Nah, sekarang kita berada di Jalan Gunung Merbabu ya. Kita berada di Jalan Gunung Merbabu. Kita coba berhenti di masjid ini ya. Kita tengok di masjid. Kayak pula mau parkir. Ramai pula orang. Kita berhenti agak di depan lah ya. Kita cek lokasinya. Ini tak jauh dari masjid tadi, sebelah kiri. Oke, kita coba cek lagi lokasinya ya. Oke ya, jadi pas sekali koordinatnya. Setelah kita coba tadi berhenti di sekitaran masjid, koordinatnya juga pas. Seperti juga halnya dengan GPS yang ada pada handphone. Ini GPS handphone. Nah, nanti kita bisa lihat di gambar ya, di video. Itu sangat pas. Sekarang kita teruskan perjalanan ya, kita coba lagi. Ini agak susah juga nih karena saya ngerekam sendiri. Oke, tolong direkam. Nah, ini sekarang udah dibantu sama si Awi ya, sambil nyetir. Kita akan coba nanti cek lagi kondisi koordinat dari GPS ini. Nah, sepertinya memang update-nya lumayan bagus, responsif sekali.
Padahal saya buat di situ per 6 detik ya, update lokasinya per 6 detik. Kenapa tidak dibuat per 3 detik atau di bawahnya? Karena kita akan menggunakan jaringan GPRS. Nah, kalau jaringan GPRS tentu takutnya nanti ada kendala ya, kendala jaringan. Maka dari itu kita tidak mengupdate-nya secara real time per di bawah 6 detik, karena di atas 6 detik 6 detik itu pun udah oke lah, udah sangat bagus gitu. Nah, sekarang kita berada di lampu merah. Kita berada di lampu merah Bumi Ayu ya. Nah, nanti kita lihat hasil penampakannya di aplikasi. Apakah benar kita sudah di lampu merah seperti itu ya. Oke. Kita berhenti di kantor KPN. Tadi di lampu merah agak padat, jadi agak ragu juga mau buka-buka handphone di lampu merah ya. Kita cek lagi. Oke ya, tadi kita udah lihat sendiri. Nanti kita tampilkan di video bahwa memang kalau menggunakan SIM 800L ini sebagai koneksinya, dia agak tergantung sekali sama jaringan GPRS. Nah, seperti tadi kita udah di daerah Bumi Ayu, ternyata belum mengupdate. Nah, setelah kita jalan sampai di lampu merah Sultan Syarif Qasim dan Sudirman tadi, nah, dia baru menampilkan koordinat terbarunya di situ gitu. Sementara di GPRS kita mobil kita udah belok ke Sultan Syarif Qasim, belok kiri. Nah, jadi memang untuk pribadi saya sarankan kalau untuk GPRS tracker ya, untuk GPS tracker menggunakan sinyal GPRS itu kayaknya kurang dapat real time-nya. Jadi kalau mau real time kita harus menggunakan yang jaringan internet lah, seperti non-MCU. Cuman kelebihannya kalau menggunakan SIM 800L atau menggunakan jaringan GPRS itu kita ini tidak perlu mengincludekan modem di perangkat yang kita buat gitu. Nah, tapi kalau kita menggunakan non-MCU memang kita menggunakan jaringan internet ya, tapi ya kita butuh modem internet terpasang juga di perangkat. Nah, itu sih kelebihan dan kekurangan dari kedua tipe koneksi untuk GPRS. Nah, kalau menurut saya seperti itu. Ini karena sudah kita sudah kita coba kan. Oke, sekarang coba tengok lampu merah nih, lampu merah di Jalan Riau ya. Jalan Riau di Bank Riau, depan Bank Riau. Memang Pekanbaru. Nah, sekarang kita lihat di aplikasinya apakah cocok ya. Foto Bapak. Oke, sekarang kita di pom bensin ya. Nah, nanti setelah kita cek tadi tracker GPS tracknya di aplikasi, ternyata udah pas di sini gitu. Nah, memang alat ini itu tadi saya bilang tergantung sekali dengan jaringan GPRS. Kadang-kadang kalau dia lagi dapat jaringan GPRS-nya, maka dia akan bisa komunikasi ke database server kita. Tapi kalau tidak ya kita harus menunggu gitu. Nah, ini untuk alatnya, silakan video alatnya. Ya, itu masih ngedip. Kalau ngedip seperti itu GPS-nya masih stabil ya, masih mendapatkan sinyal. Hanya koneksi di SIM 800-nya aja yang sering kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak gitu. Nah, oke, setelah kita cek nih, nanti tengok di samping gambarnya ya. Kita berada di hotel, hotel apa tuh? Hotel Artra Hotel. Nah, di depan Artra Hotel tadi posisinya ternyata belum sampai ke sini gitu, belum update sampai di sini. Nah, padahal kita sudah ada di depan ini gitu. Jadi jaraknya lebih kurang ya sekitar berapa meter lah itu ya, 20 meter lah lebih kurang. Jadi kesimpulannya, untuk aplikasi GPS tracker dengan SIM 800L ini itu fungsi update lokasinya itu memang agak sedikit lambat ya. Kenapa? Karena di SIM 800L itu kita sendiri tahu dia bekerja dengan perintah AT command ya. Nah, jadi kalau perintah AT command untuk mengirim SMS saja contohnya, itu kita harus menulis beberapa baris perintah atau baris coding ya. Sehingga untuk waktu eksekusinya juga kita harus menggunakan delay. Kalau tidak menggunakan delay, itu bisa menjadi alat tadi atau SIM 800L tadi gagal mengirim pesan ya. Nah, itu salah satu. Begitu juga untuk mengirim lokasi GPS. Nah, kita menggunakan
baris coding untuk membuka autentifikasi atau misalnya membuka koneksi dulu ke server. Setelah itu mengautentifikasi ya, dengan memasukkan token serta URL. Nah, ke Firebase, kebetulan kita servernya menggunakan Firebase. Nah, setelah itu barulah kita mengirim. Nah, belum lagi permasalahan di jaringan, karena dari itu kedepannya ya kita akan coba lagi membangun sistem GPS tracker ini menggunakan koneksi dengan modem ya, koneksi modem, yaitu menggunakan internet langsung dengan board non MCU misalkan. Nah, jadi itu bisa jadi lebih real time ya. Nah, memang kalau untuk perangkat bergerak seperti ini sekarang kita sedang bergerak, memang sih kinerjanya bagus ya, bagus sekali. Nah, tapi ya agak selisihnya itu lebih kurang ya, kadang lebih dari 2 menit, bisa jadi lebih dari 2 menit. Nah, beda dengan yang di handphone. Kalau GPS handphone, karena dia menggunakan kondisi internet, ya paling selisihnya hanya beberapa detik gitu. Nah, jadi kalau untuk koordinat ya itu sudah sangat bagus, pas ya. Nah, memang seperti GPS pada umumnya lah, memang pas sekali 100% pas itu nggak mungkin kan. Tidak ada alat GPS yang pasnya 100% gitu. Paling ya jarak selisihnya 2 meter, 3 meter itu pasti. Nah, jadi untuk itu kesimpulannya adalah itu tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Untuk perangkat bergerak karena kurang bagus ya, tapi kalau untuk mendeteksi di mana keberadaan mobil kita, misalnya untuk pengusaha rental ya, itu bisa dipakai. Jadi kan mobil itu kan nggak setiap saat juga bergerak ya, jadi dia paling tidak bisa mengirimkan lokasi koordinat terakhir dari update terakhir. Jadi kalau misalnya dia sedang dalam perjalanan ya seperti ini tadi, kita sudah jalan, dia mengirimkan posisi terakhir, di mana dia mendapatkan sinyal yang baik, dia akan mengirimkan lokasi terakhir. Nah, apalagi kalau mobil ini sudah parkir gitu ya. Kalau mobil ini sudah parkir itu pasti koordinatnya pas gitu, karena dia tidak bergerak dan juga jadi intinya kalau mobil ini sudah parkir itu saya rasa tidak ada masalah. Alatnya bekerja dengan baik dan pas ya. Kita lagi macet di Jalan Bukit Datuk Lama ya. Nah, kita bisa lihat posisi GPS-nya pas. Jadi kalau pas lagi macet emang pas pula dia gitu, karena mobil kita tidak bergerak terlalu laju itu. Kemudian dia yang update-nya juga ya, jadi ada waktu lah dia ngupdate. Nah, jadi intinya ya boleh dikatakan ini bekerja dengan baik ya, alatnya bisa bekerja dengan baik ya. Jadi sangat bisa direkomendasikan. Hanya kalau mau real time untuk pergerakannya ya mungkin menggunakan non MCU dengan koneksi internet. Nah, seperti ini ya. Kalau kita lagi macet ya pas dia. Nah, ini kebetulan macet pasar Ramadan ya. Pasar Ramadan lagi macet. Nah, nanti kita cek sampai di rumah apakah dia sudah update atau belum. Oke, save dulu. Oke, kita udah sampai balik lagi ke rumah. Nah, kita lihat nanti GPS-nya posisinya udah pas dari rumah. Jadi tadi setelah saya beberapa detik memarkirkan mobil masuk ke garasi ya, jadi baru saya update lagi, saya lihat lagi ya, ternyata udah pas dengan posisi GPS-nya. Sebelumnya tadi kami baru sampai di rumah. Nah, posisi yang terbaca terakhir itu baru di jembatan. Memang sih jarak jembatan ke rumah itu paling ya sekitar 20-30 meteran gitulah, nggak terlalu jauh. Jadi intinya alat bekerja dengan baik. Hanya saja ya mungkin kalau mau kondisinya lebih cepat ya gunakan kondisi internet dengan modem ya. Jadi untuk kasus SIM 800L dan GPS Neo ini sangat oke. Nah, tuh GPS-nya masih dapat sinyal tuh. Nah, oke. Mungkin itu aja eksperimennya hari ini. Selamat berbuka puasa. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.